Warga Nusantara, penelusuran dan penggalian sejarah kita sekarang di pesisir utara Indramayu yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Cirebon, tepatnya di Kecamatan Kerangkeng. Kecamatan Kerangkeng yang memiliki potensi budaya dengan profesi masyarakat yang beragam, dari pertanian, perikanan, dan produksi garam laut. Penasaran tim Gapura Nusantara di Kecamatan Kerangkeng karena banyak aset situs sejarah yang perlu kita ketahui bersama. Keramahan penduduk dengan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan religius menambah semangat tim Gapura Nusantara untuk menggali informasi, sejarah, dan situs, walaupun panas terik memayungi penelusuran kami ke Desa Kalianyar dan Desa Kerangkeng. Warga Nusantara, panas matahari begitu terik tidak menghalangi kami untuk mencari tahu tentang informasi peninggalan-peninggalan benda bersejarah di Desa Kalianyar dan Desa Kerangkeng, Indramayu. Penelusuran kami yang pertama ke Desa Kalianyar. Benda bersejarah dan situs apakah yang ada di Desa Kalianyar? Desa Kalianyar adalah desa pemekaran dari Desa Kerangkeng yang memiliki situs bersejarah dengan benda pedati kuno. Dan kami juga menelusuri, mencari informasi tentang keberadaan situs Nyi Gede Kerangkeng dan ada Telaga Sari di Desa Kalianyar, Kecamatan Kerangkeng. Dan bagaimana keadaan benda bersejarah yang kita cari? Warga Nusantara, ketemu kembali dengan saya dan tim Gapura Nusantara yang akan mencari dan menggali informasi tentang situs dan sejarah yang ada di Kecamatan Kerangkeng. Dan saya sekarang tepatnya ada di situs pedati kuno yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kerangkeng. Tentunya banyak sejarah dan situs yang ada di Kecamatan Kerangkeng. Salah satunya dengan pedati kuno dan banyak lagi dengan Telaga Sari, Nyi Gede Kerangkeng, dan Syekh Habib Keling. Kita cari tahu informasinya seperti apa? Mari kita telusuri sama-sama. Perjalanan terhenti memandang dan melihat pedati kuno, satu benda sejarah peninggalan leluhur kita seakan hanya tumpukan kayu yang kurang bermakna sejarah. Tim Gapura Nusantara tercengang dengan benda sejarah yang sudah tidak berbentuk, benda sejarah pedati kuno. Sudahlah,
Cerita sejarah asal mula pedati kuno yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kerangkeng, Indramayu. Tanya begini ya, pada waktu itu Ki Dampu Awang membawa pedati kuno dari Kesultanan Cirebon. Namun setelah datang di Desa Kepetakan, terjerumus pedati tersebut sehingga tidak bisa dibawa. Maka disayembarakan. Jadi siapa yang bisa membawa pedati tersebut, silakan dibawa ke desanya masing-masing. Nah, banyak yang ikut sayembara dan tidak ada yang bisa. Nah, akhirnya Ki Luber atau Pangeran Suramadi, panutan dari Ki Gede Kerangkeng, adalah terkenal orang yang dermawan dan sakti, dan ilmu pengetahuan agama juga pandai. Nah, ikut sayembara ke sana. Akhirnya pedati tersebut bisa dibawa oleh Ki Luber. Maka dibawa ke Desa Kerangkeng. Yang sekarang lokasinya ada di Desa Kalianyar. Desa Kalianyar adalah pemekaran dari Desa Kerangkeng. Sebab Desa Kerangkeng dimekar pada tahun 82 dimekar. Kebetulan lokasi pedati tersebut ada di wilayah Desa Kalianyar. Itu hanya sepintas cerita dari pedati kuno gitu. Panutan. Tangan kanan. Panutan ya, tangan kanan. Tangan kanannya Ki Gede Kerangkeng. Kalau dari nama Ki Luber, kira-kira tahu nggak Pak sejarahnya? Jadi gini, Ki Luber itu dulunya nama Pangeran Suramadi. Pada waktu itu Ki Gede Cirebon, Kesepuan Cirebon hajatan. Nah, maka Pak Ki Luber Pangeran Suramadi itu disuruh ambil air, Pak. Nah, ambil air dari Telaga Sari yang ada di Desa Kalianyar. Tapi ambilnya ndak pakai apa-apa ya, ndak pakai alat tapi pakainya tuh keranjang. Sehingga di keranjangnya setelah ditaruh di sana tuh luber semua wilayah Cirebon tuh. Nah, di situ Ki Suramadi, Pangeran Suramadi dijuluk atau julukan menjadi Ki Luber karena ilmunya luber, ditanya begitu. Luber dengan membawa air dari Telaga Sari. Tapi kalau telaga itu sih ada di Kalianyar. Iya, karena sejarah dari Telaga Sari itu Pak, airnya untuk apa Pak? Telaga Sari ya kalau waktu zaman dahulu sih kurang tahu ya. Iya. Nah, sekarang itu kalau pada waktu musim kemarau ya orang-orang Desa Kalianyar itu mandi, cuci pakaian apa di situ semua. Sekarang digunakan untuk cuci baju MCK gitu ya Pak. Nah, kalau dari Telaga Sari sendiri zaman dulu kala itu Pak, buatan Ki Gede Kerangkeng atau yang buat dari zamannya siapa Pak? Belum diketemukan itu Pak. Jadi sampai sekarang siapa yang membuat Telaga Sari? Karena pada waktu Ki Gede Kerangkeng kesini telaga itu sudah ada. Contoh karena begini, pada waktu itu untuk sayembara itu apa itu? Kalau itu menyelam itu, jadi dengan Ki Gede Bungko Pak. Di situ berarti kan sudah ada Pak, sejak dahulu. Berarti telaga itu
itu sudah ada dari Sudah awal dari ya, awal. sebelum ada Ki Gede Kerangkeng. Kerangkeng. Kalau sedikit cerita dengan Ki Gede Kerangkengnya Pak. Ki Gede Kerangkeng itu asal mulanya katanya dari Mataram, ya. Istilahnya belajar di Cirebon. Nah, setelah belajar di Cirebon ditugaskan suruh babat atau apa itu istilahnya babat di Desa Kerangkeng atau ya suruh nempati di gitu ya, ya. di Desa Kerangkeng. Nah, Waktu zaman waktu pendudukan. zaman iya waktu zaman itu. Kalau Ki Gede Kerangkeng itu istrinya Pak. Perempuan itu Pak. Iya, Ini jadi ini Gede Kerangkeng atau Nimas Maya, ini Mas Maya atau juga disebut Nyi Haja Umi Habibah. Itu orang berarti bukan istrinya ya. bukan suaminya itu Danowardaya atau Pangeran Batalumut dari Demak. Nah, mengapa dinamakan Batalumut? Karena dari Demak ke sini tuh di atas air laut ya, sehingga sampai lumutan, maka dinamai Batalumut. Nah, kalau julukan Ki Gede Kerangkeng itu dari siapa Pak julukan itu? Ya namanya kerangkeng sih di sini. Oh, Jadi itu kan bukan nama, ya. Jadi kalau nama orangnya si Mas Mau tadi itu Mas Maya atau Umi Haja Habibah, karena Ki Gede Kerangkeng itu orang yang pertama menempati di Desa Kerangkeng. berarti sebelum ada Ki Gede Kerangkeng sudah Ya. ada. Sudah ada desa, Ya. tapi namanya tuh desa papanya siapa? Menurut kita gini, karena Kerangkeng itu dinamakan Kerangkeng, kalau dulunya itu ada banyak binatang-binatang, terutama macan katanya. Itu. Maka dinamai Kerangkeng, kan Kerangkeng kan kandang macan. Iya, di Kerangkeng gitu ya Pak ya. Berarti Ki Gede Kerangkeng dan Nyi Gede Kerangkeng itu berarti beda-beda Itu orangnya sih. oh iya. Nyi iya. Gede Kerangkeng karena orang pertama yang duduki di sini adalah orangnya itu. Nyi Gede Kerangkeng ya. Yang namanya aslinya itu Nyi Mas Maya atau Nyi Umi Haja Umi Habibah. Berarti satu orang. Orang-orangnya itu juga. Atau Nyi Mas Gendar Malaya itu juga. Banyak peninggalan bersejarah yang terlupakan dan kurangnya perawatan dari kita. Pedati kuno contohnya. Ini adalah bukti peninggalan nenek moyang kita yang punya nilai seni tinggi, yang seharusnya kita semua harus bisa merawat dan memelihara akan peninggalan-peninggalannya. Warisan yang mereka tinggalkan tidak seharusnya kita diamkan dan hanya menjadi tumpukan kayu belaka yang akan hancur termakan usia.
Begitu besarnya karya-karya mereka yang diwariskan kepada kita semua. Akankah kita lupakan begitu saja? Dan anak cucu kita tidak bisa melihat akan karya seni dari nenek moyangnya. Ini semua pembelajaran buat kita. Peninggalan-peninggalan atau warisan-warisan yang mereka titipkan kepada kita harus kita rawat dan kita pelihara agar kelak nanti generasi penerus akan bisa melihat karya-karya yang tak ternilai harganya dan punya nilai seni yang begitu tinggi. Bagaimana pelestarian pedati kuno menurut pemerintah Desa Kalianyar, Kecamatan Kerangkeng? Harapan dan keinginan pemerintah Desa Kalianyar menghendaki adanya perhatian dari semua pihak, Pak, terutama dari dinas yang terkait, tentunya dinas kebudayaan, Pak, ya, karena perlu diketahui pedati kuno adalah peninggalan sejarah nenek moyang kita, sehingga perlu dilestarikan. Dan alhamdulillah bahwa pedati kuno ada perhatian dari pemerintah pusat, terbukti pada tahun 1986 kalau nggak salah itu di Pugar, Pak. Alhamdulillah sudah terbentuk bangunan, dan itunya juga cuma nggak seperti semula ya, karena udah terlambat waktu renovasinya itu, Pak, sehingga nggak terbentuk pedati gitu. Tapi alhamdulillah barang-barang masih asli, itu peninggalan zaman dulu. Nah, cuma Pak, yang sangat kami sayangkan kurang ada perawatan secara rutinitas dari pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tentunya dalam hal masalah perawatan, Pak. Terbukti di sana tembok dan bangunan banyak yang rusak, pelang juga sudah nggak ada, pintu juga ada yang rusak, terus bangunan itu juga sudah ada yang bocor, dan perawatan itu juga kurang maksimal gitu. Pedati kuno adalah salah satu benda bersejarah yang kurangnya perhatian dari semua pihak untuk melestarikan agar tidak sampai punah secara benda bersejarah dan bangunan. Bagaimana kelanjutan perhatian di tahun 86 dan bentuk perhatian kesinambungan dari pihak terkait?
bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memang ada dari pemerintah pusat itu ada, terbukti dengan adanya perawat atau juru kunci. Malah juru kunci itu ada tunjangan atau honor atau gaji ya dari pihak pusat gitu. Nah, adapun masalah perawatan setahu saya kayaknya kurang, Pak. Belum ada bantuan untuk semacam renovasi atau biaya pemeliharaan. Sangat disayangkan benda yang bernilai tinggi dengan dilematis yang akhirnya hanya sebuah puing yang tak bernilai. Adakah upaya dari pemerintah desa atau swadaya masyarakat sendiri untuk melestarikan situs pedati kuno? Untuk pemeliharaan atau swadaya dari masyarakat, kami juga bingung, Pak, ya, karena itu kan sudah milik kebudayaan, sehingga kami dari pihak pemerintah desa juga bingung, Pak, mau katakan menganggarkan untuk biaya pemeliharaan, khawatir disalahkan karena itu sudah milik kebudayaan gitu. Jadi kami serba bingung, Pak, kalau menganggarkan untuk anggaran pemeliharaan situs pedati kuno. Kebingungan yang berakibat rusaknya situs sejarah pedati kuno yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kerangkeng, Indramayu. Sejauh manakah kita peduli akan melestarikan peninggalan para leluhur yang melengkapi aset kekayaan budaya negeri ini? Tim Gapura Nusantara kembali menyelusuri khasanah budaya yang ada di Kerangkeng, Indramayu. Warga Nusantara, penggalian sejarah kali ini kami menyelusuri wilayah Indramayu dengan adanya makam Syekh Habib Keling di Desa Kerangkeng. Penyelusuran yang penuh makna dengan berjalan melintasi area pesawahan yang begitu subur. Tambak atau empang ikan juga mewarnai pemandangan yang kami lintasi. Untuk menggali informasi sejarah di makam Syekh Habib Keling yang akhir-akhir ini banyak masyarakat yang berkunjung atau berziarah. Warga Nusantara, sekarang saya sudah berada di situs Syekh Habib Keling yang ada di Desa Kerangkeng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Seperti apa penggalian sejarah dan informasi kita dapatkan di situs Syekh Habib Keling, Desa Kerangkeng, Indramayu. Mari kita cari tahu informasi dan sejarahnya seperti apa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Gapura Nusantara, Pak, Ya. mencari tahu informasi yang ada di Desa Kerangkeng,
Kecamatan Kerangkeng ya Pak ya, Kabupaten Indramayu. Ya. Maaf Pak, dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Abdul Latif Cacing Kerangkeng. Nah, warga Nusantara biar tahu dengan yang lainnya seperti apa Pak? Mungkin pertanyaan langsung awal, sejarahnya seperti apa Pak? Itu sejarahnya. Jadi sebelumnya kita dulu jadi lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, kan gitu. Iya. Ya, ada seseorang atau pengelana yang dari Keling, negara Keling yang disebut Habib, itu menuju tujuannya mau silaturahmi ke Semarang, Mbah Soleh Darat, Habib Soleh Darat. Setelah selesai dari situ, dia pamitan atau permisi kepada dari Habib Habib Soleh Semarang. Itu mau permisi mau nengok ponakannya yang ada di luar Batang, yaitu Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Cuman pada saat sampai di desa di Muara Kerangkeng, di situ kelelapan sehingga ngantuk. Dalam sekejap ngantuk itu dia bangun, itu disangkanya Tanjung Priuk. Jadi perahu yang ditumpangi oleh Habib dari Keling itu terus minggir, belok haluan, sehingga akhirnya itu terdampar si perahu tersebut. Setelah terdampar di situ, dia turun dan menetap di daerah ini yang disebut daerah Ketapang, Desa Kerangkeng. Karena Ketapang ini blok Ketapang blok. Nah, terus sehingga setelah nyampe di sini dan dia itu hidup menyendiri, akhirnya memperjuangkan Islam dengan sukarela, dan pernah yang katanya itu beristri seorang di Desa Kerangkeng yang disebut namanya Nyi Sopuro. Cuman bininya itu termasuk istilahnya mandul, nggak punya anak, jadi keturunannya itu pupus. Sehingga ya sampai wafatnya di sini kan gitu. Nah, bagaimana kalau dengan adanya cerita yang sudah diceritakan, kalau tahun terdampar kira-kira tahun berapa Pak? Perahu terdampar itu antara tahun 20-an, 1920-an kalau nggak salah. Kalau nama aslinya dari Syekh Habib Keling sendiri itu siapa Pak? Yang nama aslinya yang dikasih tahu itu sama paman Ki Soleh tuh Habib Umar bin Abdullah Al-Idrus. Nama aslinya ya? Ini nama aslinya tuh. Kalau pembangunan dengan gedung yang bagus-bagus, dengan kuburan, bisa dikatakan kuburan bagus Pak, kira-kira tahun berapa dibangun dan atau dipugarnya situs Syekh Habib Keling yang ada di sini Pak? Tahun 2002 yang tahun jelas. 2002. Iya. Nah, yang bangun itu siapa Pak? Habib Thohir bin Muhammad Al-Yahya. Dari mana? Dari Cirebon, Pegagan Cirebon, Balimanan, Pegagan Balimanan Cirebon. Bagaimana Pak dengan pengunjung yang banyak? Apa tiap hari, apa mingguan Pak? Kegiatannya itu setiap hari ada, ya nggak pernah habis lah istilahnya, ya setiap harinya tuh. Kalau malam Jumat Kliwon sampai siangnya itu suntuk, kadang sampai menyeberang pada hari Kemisnya, malam Kemisnya, malam Sabtunya. Banyak yang nginep.
gitu. Iya, ada yang nginep, ada yang datangnya Pak habis Jumatan datang sampai malam kebanyakan begitu. Rata-rata dari mana, Pak? Kalau yang biasa rata-rata dari sekitar Kertasemaya sampai sini Cirebon, terus Indramayu. Nah, itu. Kalau pengunjung dari luar sampai Surabaya, Semarang, sampai Madura pun datang sewaktu-waktu. Dan Jakarta, Mayasari itu sering masuk sini. Nah, dengan bentuk yang bisa dikatakan nyaman untuk pengunjung, Pak, perawatan atau pemeliharaannya seperti apa? Atau ada pengurus khusus sendiri, Pak, untuk di Syekh Habib Keling ini? Pak, Pengurus di sini untuk pemeliharaan, kebersihan. Kebersihannya itu kuncinya. Itu kuncinya. Itu sama aja bawa anak buahan. Gitu. Ada pengurusnya berarti. Iya, ada, ya itu kunci pengurusnya kan. Kunci. Iya, kalau dengan berkembangnya cerita tasbih itu seperti apa, Pak, ceritanya? Yang tasbih itu sebenarnya Habib Keling itu bawaannya itu tasbih mau dijual. Cuman ya kedampar di sini jadi ya enggak jadi dijualnya. Makanya kan belaratan gitu ya. Yang seperahu itu. Tapi kalau dari cerita dari Kulon ini kan berarti tahunnya abadnya abad 14 masih, karena bersambungan dengan Syekh Kuro. Itu datangnya kemari Syekh Kuro kan Kerawang tuh. Iya, Kerawang. Saya Gentong sekarang. Syekh Hasanuddin. Syekh Bentongnya. Itu Syekh Kuro. Kurotul Ain kan? Iya, Kurotul Ain. 14 ya, Pak ya. Gimana lanjut, Pak? Gimana ceritanya, Pak? Kalau dari sono itu disuruh oleh Syekh Kuro suruh nganterin barang tersebut, batu-batuan itu. Cuman di tengah jalan dibegal. Orang sudah tua bawa barang sebegitu aja kok dibegal masih kena. Jadi dia itu malu atau gimana kan, akhirnya enggak jadi dibagikan karena malu. Jadi udah diam aja di sini, balik lagi ke sono malu. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih, Pak. Warga Nusantara, kami telah mendapatkan banyak informasi tentang sejarah dan mulai dipugarnya situs Syekh Habib Keling yang ada di Desa Kerangkeng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Nantikan kembali penggalian sejarah seperti apa di situs-situs yang lainnya di Kabupaten Indramayu yang lainnya. Terima kasih banyak, Pak, Ya, saya ucapkan. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya buat warga Nusantara yang lainnya. Langsung aja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib Keling adalah seorang pedagang Gujarat lebih kurang abad ke-14 yang bernama Habib Umar bin Abdullah Al-Idrus dari Keling. Perjalanan dengan kapal setelah silaturahim dengan pamannya Habib Soleh di Semarang dengan tujuan ke pelabuhan Tanjung Priuk untuk menemui keponakannya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus di luar Batang. Sebelum sampai ke tujuan, beliau terdampar di Muara Kerangkeng. Menurut info yang kami dapat, beliau pernah menikahi seorang perempuan dari Kerangkeng yang bernama Siti Sopuroh. Informasi dari penggalian sejarah dari situs yang telah kami dapatkan hanya beberapa dari narasumber
yang kami tanyakan. Dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.